Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku semuanya, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita melakukan tobat dalam bentuk sedekah, pantang, dan doa ataupun puasa dan doa, apakah yang akan kita temui daripada masa akhir ini? Paulus mengingatkan kepada kita demikian. Kepada kita dia berseru, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikianlah Allah berkata kepada kita ketika hidup kita berkenan kepada Allah. Maka tujuan akhir dari sebuah masa prapaskah bukanlah hanya untuk mensucikan hidup kita, tetapi terutama untuk melihat kembali kasih Allah kepada kita, karena Allah berkata, pada waktu aku berkenan, yaitu berkenan atas hidup kita, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita panjatkan kembali doa-doa pribadi kita, terutama mohon pengampunannya, supaya sungguh rahmat Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka mari kita hening untuk mempersiapkan diri. Menyadari kelemahan-kelemahan kita, namun sekaligus kita percaya akan kasih dan pengampunannya yang begitu besar, maka mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemburkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata Yesus mengajak kita untuk merefleksikan masa Prapaskah yang dikaitkan dengan laku tapa, pantang dan puasa, doa dan sedekah. Maka Yesus berkata, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Apa kewajiban agama kita? Yang pertama tentu saja pantang dan puasa. Pantang dan puasa kita sering ditanyakan kepada saya demikian, Romo, boleh tidak ya saya nambahi pantang saya? Romo, bolehkah saya menambah puasa saya? Kenapa kok nambah-nambah puasa? Ya Romo, kan puasa kita itu hanya dilakukan pada hari Rabu Agung ini dan nanti pada saat Jumat Agung. Jadi kita itu hanya berpuasa 2 kali, Rabu Agung ini dan Jumat Agung. Maka dia bertanya, boleh nggak ya Romo ya puasanya saya perpanjang sendiri? Jawaban saya biasanya nggak usah diperpanjang. Lalu yang diperpanjang apa Romo? Yang diperpanjang sedekahnya, yang diperluas sedekahnya, yang diperbanyak sedekahnya. Mengapa demikian? Karena Matius menempatkan puasa, doa, dan sedekah. Yang pertama itu adalah sedekah, baru kemudian berbicara soal berdoa, dan kemudian berpuasa. Maka kiranya penempatan 3 hal ini utama adalah sedekah. Lalu apakah sedekah itu sama dengan memberi? Tidak. Sedekah dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yahudi sedekah. Sedekah itu artinya bukan memberi. Sedekah itu artinya bertindak adil. Jadi banyak orang yang miskin itu menjadi miskin bukan karena dia malas. Orang itu menjadi miskin mungkin gara-gara ada ketidakadilan. Ia tidak memiliki kesempatan yang lebih cepat untuk memperoleh harta dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki modal. Orang bisa miskin gara-gara dia kalah pintar dengan orang-orang yang pintar. Maka sebetulnya kata sedekah itu bukan memberi, tapi sedekah itu berlaku adil. Maka ketika saya memberikan harta kepada orang miskin, itu tidak pernah dianggap sebagai jasa. Bagi orang Yahudi, memberikan materi kepada orang lain tidak pernah dianggap sebagai suatu jasa. Mengapa? Ya karena kalau saya memberi uang pada orang miskin, saya memberikan barang kepada orang miskin, itu berarti saya memberikan keadilan kepada dia. Dan itulah yang kita ingat ketika kita berbicara soal Allah yang memberikan upah sedinar sehari kepada orang-orang yang nganggur di pasar. Maka upah sedinar sehari itu adalah tindakan sedekah, yaitu memberikan keadilan kepada orang-orang yang tidak bekerja karena dia tidak memiliki kesempatan dan kepintaran untuk
mendapatkan pekerjaan. Maka kata sedekah itu bukan hanya berarti memberi, tetapi sedekah itu memberikan keadilan. Maka lebih baik memang kita hanya memperbanyak sedekah, tidak memperbanyak hari-hari pantang dan puasa. Yang kedua, kata sedekah ini berkaitan dengan kata kasadim. Kasadim itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata loving and care atau kasih dan perhatian. Ingatkah Anda kata-kata Yesus, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, ketika aku menderita, kamu mengunjungi dan menghibur aku. Maka saling memberikan kasih dan perhatian itu juga merupakan perbuatan yang berkaitan dengan sedekah. Lalu kalau kita memperbanyak sedekah, apa yang mestinya kita harapkan dari sebuah perbuatan sedekah? Paulus sebagai orang Yahudi tahu benar apa artinya sedekah. Maka dia mengingatkan kepada kita ketika Allah itu mengorbankan putranya Yesus Kristus, ia sedang memberikan sedekah kepada kita. Maka Paulus berkata, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan sedekah yang telah diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Maka jangan sia-siakan masa Prapaskah ini dengan memberikan sedekah dan juga memberikan perhatian dan kasih. Karena apabila kita itu lakukan, maka Allah akan berkata kepada kita, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Maka tujuan akhir dari masa Prapaskah adalah untuk melihat Allah yang menyelamatkan kita. Tujuan akhir dari masa Prapaskah adalah untuk mendengar Allah mendengarkan doa-doa kita. Amin. Saudara-saudariku, sebentar lagi kita akan menerima abu di dahi kita. Doa pemberkatan abu sudah dilakukan pada misa-misa sebelumnya. Maka saya akan berseru, bertobatlah dan percayalah pada Injil, dan Anda nanti bersama-sama menjawab dengan kata amin. Saya akan berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita menerima abu pertobatan.
Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama-sama kepada-Nya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong kiranya agar gereja bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga dalam masa prapaskah ini Bapa mendatangkan rezeki bagi para papa sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. juga doa-doa pribadi kita supaya berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga
permulaan masa tobat ini, kami mempersembahkan roti dan anggur dan mohon kepadamu kekuatan agar mampu mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan amal kasih. Bersihkanlah kiranya kami dari segala dosa, supaya layak merayakan sengsara Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, yaitu masa Prapaskah, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita.
Oleh karena itu ya Bapa, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Papa Fransiskus dan Uskup kami Papa Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami dalam hubungan keluarga, saudara-saudari yang kami intensikan dan doakan dalam misa ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Maka terimalah mereka ya Bapa dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Percaya akan kasih Allah kepada kita melalui Yesus Kristus Putranya, maka marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus Putranya. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami, apabila kami memberikan sedekah, janganlah diketahui apa yang dilakukan oleh tangan kiri kami dengan tangan kanan kami. Maka Engkau juga mengajar kepada kami bahwa kami sebetulnya tidak memiliki jasa apa-apa. Maka apabila kami lalai, kami mohon janganlah Engkau memperhitungkan kelalaian kami itu, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu.
kita memiliki hidup yang kekal. Maka Ia bersabda, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke kehidupannya yang kekal.
kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.